Kenapa Mas Bimo tiba-tiba muncul? Padahal tadi aku melambaikan tangan saat motornya meluncur meninggalkan rumah. Apa ada yang tertinggal? Dia sangat jarang melupakan sesuatu saat akan berangkat kerja. Kenapa dia jadi pelupa? Akhirnya, aku pun melepaskan tangan ibu mertua dari genggamanku. Aku yakin kalau wanita itu tidak mungkin berani mengangkat tangan lagi untuk mencoba menamparku di depan Mas Bimo. Selama ini, beliau lebih berani kepadaku ketika anaknya sedang tidak di rumah. Seandainya Mas Bimo lebih mendengar ucapanku daripada ibunya, mungkin sekarang kami tidak akan tinggal di rumah ini. Saat awal pernikahan, aku langsung mengajukan permintaan kepada Mas Bimo agar kami mengontrak rumah saja daripada harus tinggal bersama orang tuanya. Mas, kita ngontrak aja ya. Aku pengen hidup mandiri tanpa campur tangan orang tuamu. Kamu tahu sendiri kalau mereka gak pernah menerimaku sebagai istrimu. Aku mengutarakan niat itu setelah 2 hari pernikahanku dengan Mas Bimo. Kita tinggal di sini aja sayang. Kasihan ibu. Aku gak mau melihat beliau cari nafkah seperti dulu lagi. Aku sebagai anak laki-laki satu-satunya harus berbakti dan membalas pengorbanan ibu selama ini. Kamu tahu sendiri bagaimana kelakuan bapak. Aku udah cerita semuanya ke kamu sebelum kita nikah. Aku pun tidak mampu berkata apa-apa lagi. Ketika Mas Bimo menjelaskan alasannya, aku tidak ingin melihat dia merasa bersalah karena tidak membalas pengorbanan ibunya. Oleh karena itu, aku pun akhirnya setuju untuk tetap tinggal di rumah ini hingga sekarang. Banyak hal yang membuatku kesal menghadapi keluarga ini. Pertama, bapak mertua yang tidak memiliki keinginan untuk bekerja, walaupun beliau masih sangat sehat. Kedua, ibu mertua yang selalu memandangku sebelah mata karena dianggap tidak punya apa-apa. Ketiga, adik ipar yang sikapnya seperti tidak pernah diajari sopan santun terhadap orang yang lebih tua darinya. Sementara itu, kedua kakak ipar ingin agar Mas Bimo punya mertua yang dapat diandalkan dalam segi materi dan harta. Sungguh, pemikiran keluarga ini memang sangat aneh menurutku. Untung saja Mas Bimo memiliki sifat yang berbeda dari mereka. Ada apa sayang? Mas Bimo membuyarkan lamunanku. Ini mas, ibu tadi mau nampar aku, tapi aku gak membiarkan itu terjadi. Aku jujur mengatakan apa yang ingin ibu mertua lakukan kepadaku. Kok ibu tega melakukan itu pada istriku? Mas Bimo seperti biasa, tetap selalu membelaku. Wajar kalau ibu nampar dia, karena dia tidak menghargai orang tua. Ibu mertua sepertinya ingin memberikan pembelaan atas dirinya. Gak menghargai gimana maksud ibu? Tanya Mas Bimo. Dia melangkah mendekatiku. Ibu gak terima dia menghina bapak kamu. Aku ingin tertawa mendengar jawaban ibu mertua. Dia seolah-olah ingin mendewakan suaminya yang tidak bertanggung jawab itu. Bucin, ucapku sambil tersenyum lalu beranjak meninggalkan dapur. Dasar menantu tidak tahu diri. Aku mendengar teriakan ibu mertua sebelum aku memasuki kamar. Apa wanita itu mengerti arti kata yang aku ucapkan tadi? Terus terang, aku merasa puas melontarkan 5 huruf itu kepadanya. Sebenarnya, aku ingin mengatakan lebih dari itu. Aku bahkan ingin membuka pikirannya agar tidak selalu membela suaminya yang seolah-olah tidak memiliki perasaan sama sekali. Kamu ada-ada aja sayang. Setelah beberapa menit, Mas Bimo memasuki kamar sambil tersenyum. Dia pun meraih jam tangannya yang tertinggal. Entah apa yang dia lakukan tadi untuk menenangkan ibunya. Mas, ibu tiba-tiba banyak diam ya sejak kejadian tadi pagi. Biasanya pasti ngoceh terus sambil nyindir aku. Dia selalu bilang aku gak tahu diri, gak punya apa-apa, asal-usul gak jelas, dan hidupnya hanya numpang. Malam ini seperti biasa setelah selesai makan malam,
Aku dan Mas Bimo beserta anak kami memilih menghabiskan waktu di kamar untuk berbincang. Mas Bimo selalu ingin mendekatkan diri kepada Bagas setelah seharian penuh berkutat dengan pekerjaan. Kamu pasti penasaran kan, kenapa sikap ibu berbeda hari ini? Bukan hanya ibu, bapak juga gak mengeluarkan sepatah kata pun tadi saat kita makan. Mas Bimo memberikan balasan yang membuatku penasaran. Iya mas, ada apa sih? Tanyaku. Aku hanya bilang, kalau ibu masih bersikap kasar padamu, kita akan keluar dari rumah ini. Kita akan ngontrak. Aku bahagia mendengar penuturan Mas Bimo. Apakah aku akan terbebas dari ketidaknyamanan di rumah ini? Serius mas? Kita akan ngontrak? Aku benar-benar bersemangat. Enggak sayang, itu hanya gertakan aja. Kita akan tetap tinggal di sini. Kasihan ibu. Ternyata harapanku tinggal harapan. Karena kenyataannya, alasan Mas Bimo tetap sama dengan apa yang dia katakan saat awal kami menikah. Aku tidak memberikan respon, tetapi lebih memilih memainkan ponsel untuk meredam rasa kesal dan kecewaku setelah mendengar ucapan Mas Bimo. Aku pun mengusap layar benda pintar itu. Terdapat pesan masuk dari nomor yang tidak tersimpan di daftar kontak. Kamu di mana, Klah? Apa kamu gak kangen rumah dan keluargamu? Siapa yang mengirim pesan itu? Setelah aku menikah dengan Mas Bimo, aku sengaja mengganti nomor kontak dan sosial mediaku. Aku tidak bermaksud untuk melupakan orang tua dan keluarga, tetapi aku masih sangat sedih saat papa tidak menganggapku lagi sebagai anak. Ada apa sayang? Mas Bimo mengagetkanku. Siapa yang mengirim pesan ke ponsel Clara?